Jadi lu Kristen atau agnostik sekarang? Ateis malah sekarang. Okay, there is no such a thing as an atheist, but okay, that's fine. Negara lain udah sibuk ngobrolin mengenai teknologi, udah sibuk ngobrolin mengenai koloni di Mars atau teknologi lainnya. Kita search di Google tuh masih tentang agama. Baik, di sini Coki mengatakan bahkan terang-terangan mengaku bukan orang Kristen, mengaku bukan agnostik, dan dirinya mengatakan seorang ateis. Sebagaimana kita ketahui bahwa agnostik itu dia masih percaya kepada adanya Tuhan, eksistensi Tuhan. Berbeda kalau misalkan dengan ateis, dia sudah tidak percaya lagi kepada adanya Tuhan. Nah, yang menarik di sini ada seorang anak IPA, saya sebut anak IPA saja karena orang ini sangat ahli dalam ilmu pengetahuan alam, sehingga orang ini membantah kata demi kata yang disampaikan oleh Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwatilah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ikhwah, kami akan kabarkan kembali ada seorang komika yang bernama Coki. Dia mengatakan dirinya bukan seorang Kristen, bukan agnostik, tetapi mengatakan dan terang-terangan dirinya adalah seorang ateis. Lantas kemudian bagaimana jawaban dari anak IPA ini yang kemudian sangat cerdas hemat kami menjawab setiap kata demi kata yang disampaikan oleh Coki ini. Baik, alhamdulillah kita akan langsung saja bagaimana cuplikan videonya, silakan. Jadi lu Kristen atau agnostik sekarang? Ateis malah sekarang. Okay, there is no such a thing as an atheist, but okay, that's fine. Negara lain udah sibuk ngobrolin mengenai teknologi, udah sibuk ngobrolin mengenai koloni di Mars atau teknologi lainnya. Kita search di Google tuh masih tentang agama. Wait, orang luar juga ngomongin teknologi dengan tujuan nyari Tuhan, jamet. Lo kira ilmuwan barat pada nungging nontonin porno kayak lo? Mereka sedang berusaha mencari suatu posibilitas yang ada. Dalam kimia, reaksi di antara atom dan molekul, dan dalam biologi, cara kerja sel hidup dalam genom. Asal-usul alam semesta, sains mentok pada permulaan alam semesta. Dalam konsensus secara luas, Big Bang, BGV Theorem, Cosmic Microwave Background menerima bahwa alam semesta memiliki awal. Kalau lo berbicara tentang filsafat, Aristoteles percaya bahwa alam semesta terbatas. Kalau lo bicara matematika, ada hukum termodinamika kedua. And by the way, setiap atheist in general percaya Tuhan bisa saja ada. Jadi kesimpulan posibilitas bisa menjadi sebab keberadaan Tuhan. Dan asal-usul kehidupan, sains nggak ngasih lo jawaban untuk ini, maka mereka berkontribusi untuk mencari tahu. Kerumitan pembuatan struktur biologis kayak bakteri flagela dan kompleksivitas DNA, molekul helix ganda yang sangat rumit yang mengandung berbagai informasi. Code, struktur polimer DNA, human genome, segala sesuatu di dalam sel yang sangat kompleks, maka disebut sebagai buku kehidupan. Permasalahannya, dari mana itu semua berasal? Gary Nolan, seorang profesor dan nominator hadiah Nobel, dia sendiri pernah mengatakan jika ingin benar-benar percaya dengan Tuhan, lihat saja ke dalam sel. Lagi juga kontribusi lo di bidang teknologi itu apa? Lo kira orang yang beragama nggak punya bakat di bidang tersebut, sedangkan lo nungging nontonin porno, belaga gila lo bereksperimen suatu ilmu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah agama ini menghambat kecerdasan atau menstimulasi kecerdasan? Hello, agama menghambat kecerdasan. Definisi lo tentang agama itu apa? Lo aja bagian dari agama, jamet. Kalau lo masuk dalam filsafat bahasa, agama didefinisikan sebagai minat, kepercayaan, atau kegiatan yang sangat penting bagi seseorang atau kelompok. Nah, lo seorang komika atau pecandu porno, lo membagi setengah kehidupan lo untuk agama. Jadi kesimpulannya agama menghambat kecerdasan lo berarti ya. Bapak pendiri bidang fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi, antropologi, mereka semua teisme. Mereka percaya akan suatu Tuhan dan mengikuti suatu agama. Johannes Kepler, Galileo, Isaac Newton, dan seterusnya, mereka semua percaya pada Tuhan. Dan sekarang lo menganggap mereka semua terhambat dalam kecerdasan. Dan ya, sekarang lo di abad ke-21 bilang secara nggak langsung bahwa agama adalah produk kebodohan. Semua karya dan metode sains di abad sekarang berasal dari orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan lo tau nggak, setiap perkosa kata lo bisa aja gue buat tesis dalam kritik kebodohan menggunakan kebodohan itu sendiri. So please cari definisi agama dan Tuhan dulu sebelum memberi suatu pernyataan. Belum lo mengeritik orang, kenapa lo nggak percaya Tuhan? Kenapa lo nggak percaya agama? Tanya dulu hati lo yang paling dalam. Apakah lo sudah mengamalkan salah satu
pelajaran yang terbaik yang ada dalam agama tersebut. Apa? Kasih dan pemaaf. Kalau lo sendiri aja belum bisa melakukan itu, jangan ngomong Tuhan sama gua. Anjay, keren banget lo. Lo sebagai orang yang mengaku atheist berbicara soal kebaikan. Hahaha. Definisi lo tentang kebaikan apa? Lo aja bicara kebaikan pada ranah murni subjektif. Mengamalkan kasih dan pemaaf dalam paradigma apa? Hasrat lo. Serial killer menggunakan prinsipal yang sama kayak lo, bekerja dalam ranah subjektivitas tanpa ada kebenaran objektif. So, what is the difference? Baik, kalau misalkan kita mendengarkan, rasa-rasanya beliau ini adalah seorang yang amat cerdas, ikhwafillah, dan ternyata beliau ini adalah seorang muslim. Nah, ikhwafillah, ini sangat menarik, luar biasa. Yang kami dapatkan informasi dari yang kemudian tadi disampaikan itu, bahwa semakin seseorang cerdas, semakin seseorang pintar, maka dalam hatinya tidak mungkin dia dalam satu keadaan itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru akan semakin mantap kepada Tuhan, akan semakin mantap kepada Sang Pencipta. Jadi kalau misalkan kecerdasan seseorang itu bertambah, maka dia akan semakin yakin dengan adanya Tuhan, terlepas apapun di agamanya. Dan rasa-rasanya tidak lengkap kalau misalkan kita tidak membaca jurnal tentang apa itu ateis dan bagaimana itu bisa terjadinya ateis. Baik, kita akan membuka jurnal Ateisme sebagai akibat dari kebobrokan realitas, dan ini dibawakan oleh Tutik Alawiyah, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kita langsung ke abstraknya saja. Ateisme merupakan konsep di mana manusia tidak percaya akan keberadaan atau adanya Tuhan. Dalam hal ini, masih saja terdapat manusia yang menyangkal adanya Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka hanya memegang keyakinan dan hidup dengan berpegang teguh pada dirinya sendiri tanpa mempedulikan adanya Tuhan. Fakta hidup yang merupakan realitas yang ada di tengah kehidupan manusia, yaitu Tuhan dianggap tidak campur tangan dengan kehidupan yang manusia jalani, karena mereka hanya merasakan hidup terus berjalan lurus tanpa lika-liku yang berarti. Tuhan dianggap tidak pernah membantu manusia dalam melalui kehidupan yang terus berjalan. Manusia yang memegang teguh konsep ateisme juga berpikir bahwa percaya atau tidak akan keberadaan Tuhan, hidup akan terus berjalan dengan sendirinya. Realitas yang terjadi juga dapat diketahui bahwa seorang ateis bisa saja tidak bertuhan, namun dia tetap beragama. Mengingat jika sekarang ini paradigma agama adalah konstruksi sosial yang berada di tengah masyarakat. Banyak orang yang melakukan ibadah hanya sebagai sebuah formalitas karena adanya social pressure. Seakan-akan Tuhan menjadi biang keladi atas realitas hidup yang tidak memuaskan. Kondisi seperti inilah sebagai akibat dari kebobrokan realitas pada manusia yang akan menyeret orang kepada penyangkalan akan keberadaan Tuhan apabila ia sudah muak dengan realitas yang tidak menyenangkan. Tuhan menjadi kambing hitam sehingga Tuhan juga yang menjadi penyebab kebobrokan realitas. Realitas manusia yang meyakini konsep ateisme inilah yang akan menyudutkan sehingga Tuhan juga disalahkan. Kebobrokan realitas seperti ini terjadi dan menjadi akar munculnya ateisme. Intinya, ateisme itu tidak percaya Tuhan. Adapun kalau misalkan dia percaya, justru dia malah menjadikan Tuhan itu bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwafillah, alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.